Isra li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini memang yang hadir nih 21 orang atau memang masih menunggu nih? Ustazah. Langsung mulai aja Ustadz, karena sudah Oke, jam, biasanya ramai ya? ya mungkin lagi malam Senin ya Ustadz. Oke, ini nanti silakan evaluasi. Ya, nanti silakan dievaluasi secara waktu karena ini eh, kalau dibilang materi penting atau enggaknya, insya Allah ini termasuk materi yang penting. Yang kedua, sebenarnya ini goals dari semua yang kita bangun gitu. Yang kita bangun, ayah bunda, goalsnya, tujuannya, eh, sistemnya seperti itu. Nah, maka saya sampaikan kalau yang bisa buka kamera di kesempatan hari ini, silakan buka kamera. Yang ada uzur, tafadhol bisa di off-kan kameranya. Saya tunggu kasih waktu 5 menit untuk open kamera, baru nanti saya mulai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Walau sisa 1 menit, saya coba mulai ya. Baik, ayah bunda, eh, bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih yang sudah berkenan untuk buka kamera, open cam. Niatnya itu bukan apa-apa, cuman memudahkan saya untuk berinteraksi saja. Nah, biar mengingat, oh ini Bapak Dede Suhendi gitu, ya. Oh ini Ibu Endang Rahayu, pakai kacamata sama kayak saya, beda frame aja gitu.
beda minusnya gitu kan. Itu hanya untuk apa namanya saya memastikan bisa silaturahmi secara dekat ya, bisa menghafal, bisa mengenal. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita bahas tentang saya diminta, bukan saya minta ya, tapi saya bilang ke Ustaz Noval, ini kita saya ini sebenarnya mengadakan Zoom ini, minta Zoom ini sebagai bahan diskusi, diskusi Bu, eh, Ibu, Bapak Ibu yang ada di Zoom, monggo nanti silakan. Ini forum diskusi saja ya, Ustaz Amanda ya. Nah, kita diskusi saja. Saya nggak mungkin ngasih materi panjang lebar. Kita materinya by pertanyaan aja. Ya materinya ambil pertanyaan aja. Saya menjawab sebisa yang saya ketahui. Jadi kalau sekedar pemantiknya, saya cuma mau ngasih eh, satu hal, satu ilmu yang waktu saya pelajarin di apa namanya sekolah yayasan.com punya Mas Sono Prabowo Semarang, Bu. Waktu itu kami sama KEN, Bang Kiki, semua leader-leader tuh di berbagai bidang kami di penghujung tahun, nggak penghujung tahun sih ya Bunda ya. Waktu itu kami di September, ingat sekali saya. September, 18 September di 2023 kita ke Semarang pakai kapal. Bolak-balik PP pakai kapal. Baru kali itu saya ke Semarang pakai kapal. Alhamdulillah nggak mabuk. Gitu lah ya. Karena sering naik kapal dah. Tapi pertama kali naik kapal ke Jakarta, Tanjung Priok, langsung muntah di tepi laut. Nah, kita ke sana berjuang benar-benar belajar. Demi Allah, itu perjalanan yang benar-benar full studi ya, study benar-benar nggak ada nyantai ya belajar apa-apa walaupun di Semarang dituntut untuk malah tekanannya itu lebih besar lagi daripada di Pontianak gitu. Harus diminta menghasilkan sekian 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 gitu kan. Waduh, saya bilang. Tapi itulah konsekuensinya. Apa yang dipelajari Ustadz? Waktu itu kami belajar tentang ini ya Bunda. Eh, Nanti saya boleh ini ya, boleh lihatkan ke ayah Bunda ya. Apa-apa aja perubahannya. Yang pertama, kita belajar dari semua banyak materi itu, beliau cuma menyingkat materi itu jadi satu. Bahwa yayasan atau badan atau organisasi atau komunitas lah bahasanya yang boleh atau program lembaga itu dikaji dari 6 aspek struktur ya. Enam aspek. Yang pertama itu ada SDM, nah kemudian ada media, ada HRD, dan lain-lain. Kita belajar tentang ini Bunda, Bunda, tentang 6 langkah membesarkan yayasan. Nah, langkah-langkah itu tuh apa yang mau kita perbaiki di setiap yayasan kita, lembaga kita. Nah, saya mau sampaikan, kita tidak masuk ke 6 langkahnya, tapi saya mau menyampaikan kepada ayah bunda, hari ini kita dituntut untuk keluar daripada konsep lama ya. Keluar daripada konsep lama selama tidak meninggalkan eh, apa namanya fundamental ataupun nilai-nilai awal ya daripada lembaga ataupun bagian dari perjuangan kita gitu. Itu yang saya pahami. Nah, salah satunya itu ketika saya kembali ke Pontianak, kembali lagi ke sekolah kan, mikir apa yang perlu saya besarkan ya ayah bunda. Nah, memang segala sesuatu itu butuh modal, betul. Tapi itu nggak mutlak. Nah, modal itu juga bisa kita hasilkan dengan keterbatasan juga sebenarnya. Dan datang modal itu lebih baik. Nah, masalahnya kadang kita itu selalu menganggap kita selalu terbatas, kita selalu tidak ada modal, udah terbatas kita bilang kita nggak ada modal gitu. Tapi ada orang dengan keterbatasan bisa menghasilkan modal. Nah, artinya pernyataan semuanya itu butuh modal, Ustaz. Semuanya butuh modal. Iya. Kalau ngomong modal itu secara uang, itu udah terbataskan dari sejak dulu gitu kan. Banyak kok orang yang itu apa cuma pakai HP-nya bukan iPhone tapi konsisten konten bisa ngasilin uang dari kontennya sama dari apa namanya
videonya gitu. Itu bukan HP iPhone padahal, tapi dia bisa belajar editing dan sekarang sudah buka kelas edit, bisa ngasilkan uang untuk RQ-nya gitu. Ayah bunda, saya belajar ya, fenomena Gen Z hari ini, demi Allah, saya sudah riset kemana-mana, risetnya tuh apa namanya, by lisan ya. Gen Z hari ini, ayah bunda, itu dia lahir sezaman dengan gadget, sezaman. Saya sebutkan ke saya, mana Gen Z yang nggak megang HP? Coba, ada Gen Z yang nggak megang HP? Yang kemana-mana nggak megang HP, megang Quran gitu loh. Ya, itu mungkin di pesantren lah, itu pun kalian diwajibkan gitu. Tapi secara alam bawah sadar itu Gen Z itu megang HP aja terus. Terus kalau dinasihatin, baper langsung. Walaupun kita nasihatinnya itu nasihatin kata-kata baik. Kalimatnya baik, kemudian tutur katanya sopan. Ya Allah, saya bilang, udahlah sopan, baik, lembut, masih aja baper. Pertanyaan saya, kalau yang mengingatkan itu adalah Umar bin Khattab, gimana perasaan anak tuh? Hmm. Yang mengingatkannya tuh ayahnya yang punya karakter Umar bin Khattab gitu kan. Bu bayangkan dia itu nggak mau tidur di rumah tuh bu, dia mah izin saya tidur di luar ya katanya kan. Karena dia takut lihat ayahnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu kedua. Berarti dia mudah baper kan. Yang ketiga, yang ketiga adalah hari ini kita yang paling nampak ya ditantang dengan kita sekarang bukan kita tuh bukan bersaing dengan orang lain bahkan dengan diri kita sendiri tapi pada hakikatnya rumusnya kan kita tuh sebenarnya bersaing dengan diri kita sendiri gitu, bersaing dengan diri kita sendiri. Maka barang siapa yang bisa menaklukkan egonya, hawa nafsunya, egonya, mohon maaf, orang itu insya Allah akan mulia di dunia ya karena dia sudah mengalahkan musuh terbesar dalam hidupnya tuh. Maka Bapak Ibu tidak heran karena ego atau nafsu atau apa lagi? Pokoknya karena hawa ya, keinginan, semuanya serba ingin yang menguasai diri itu tidak jarang, bahkan tidak jarang ya. Raja itu dibuat sampai di level sampai bisa berubah menjadi budak. Nah, banyak kan kita lihat awalnya dia raja, awalnya dia presiden, awalnya dia ini, awalnya dia panglima, awalnya. Karena kenapa, Bu? Karena ya memang seperti itu. Musuh terbesar kita itu bukan orang lain ataupun apa namanya eh, di luar sana kayak gitu. Tapi memang dalam diri kita sendiri. Ini saya masih ngomongin Gen Z dulu. Terus yang kedua, karena kita bisa mengontrol itu keinginan, ego segala macam, hawa nafsu tentang dunia. Nah, maka kita juga tak jarang lihat yang awalnya staff, budak, kemudian apa namanya tuh biasa tuh kalau ajudan, mohon maaf, sekarang jadi panglima. Sekarang itu jadi apa namanya pimpinan. Sekarang itu jadi ketua dan seterusnya. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, kita dituntut untuk bisa mengendalikan ego, terutama yang anak-anak Gen Z. Yang anak-anak Gen Z untuk mengendalikan nafsu dunianya, ya keinginan dunianya. Nah, itu mereka harus sadar bahwa perang terbesar itu adalah perang melawan diri mereka sendiri tuh. Nggak boleh malas lah, nggak boleh bangkang lah, nggak boleh apa namanya apatis lah, nggak boleh cuek lah segala macam. Dan mereka itu sedang berlomba dengan teman mereka sendiri tuh, yaitu gadget. Gadget. Ibu sering dengar smartphone kan? Smartphone tuh. Nah, smartphone itu idealnya bisa mencetak smart people ya. Jadi HP itu smartphone idealnya harus bisa mencetak smart people. Tapi faktanya hari ini enggak, Bu. Enggak. Semakin anak kita canggih smartphone-nya, saya mohon maaf ya. Semakin canggih iPhone-nya, semakin smart iPhone-nya, itu yang pemegangnya semakin enggak smart. Iya, Bu. Saya Bapak Ibu semuanya coba kita lihat ya. Kok
anak ini nggak bisa ngomong ya saya bilang, kok anak ini nggak bisa menjelaskan ya kan, nggak bisa menguraikan segala macam. Jadi dia tuh kayak ada kehilangan sesuatu gitu dan benar sejak saat apa ya mode Android ini diaktifkan, didesain, di apa di riset itu sudah di apa namanya sudah disepakati kan ada beberapa konsekuensi logis dari sifat alami manusia yang akan hilang hilang semuanya. Kecerdasan, kemudian kepekaan, kepedulian, sopan santun, adab, mental. Coba dibayangkan, umur 22 tahun, umur 23 tahun, kajiannya tentang, maaf ya, luka kepengasuhan. Yang kedua, mental illness, sakit hati, apalagi Bu? Eh, Ibu izinkan aku macam-macam lah, yang gitu-gitu lah ya. Terus apalagi kajiannya Bu? Tentang Insecure. insecure gitu Bu. Aku insecure gitu. Terus habis itu overthinking, aku overthinkingnya gitu kan. Perasaan, coba saya tanya nih, mohon maaf nih, kayak siapa ayah nih? Ya, yang RQ Istiqomah, ayah siapa namanya nih? Ayah, kami apa mikrofonnya ya? Ya, saya Ayah siapa? Ayah siapa namanya? Ardi Yusuf, Kalimantan. Wih, mantap. Sama-sama Kalimantan. Ayah Ardi, pernah nggak dengar zaman ayah dulu? Dengar ada kajian di SMA-nya itu tentang insecure itu. Nggak ada. Over, overthinking ya? Iya, Nggak nggak, ada nggak ya? nggak ada. Nggak ada loh. Coba Bunda Maimunah Izhar, ada nggak dulu kajian di sekolahnya itu tentang overthinking, kemudian apa namanya izinkan aku bicara gitu Bunda. Ya bicara bicara aja kan. Betul, betul. Coba Bunda Maimunah gimana? Nggak ada Ustadz, malah Nggak takut ada. sama orang tua. Itu jadi oh ini gadget ini kemana-mana loh. Ayah Bunda asli ya, saya bilang parah kali ya Allah, saya bilangnya. Itu mereka tuh hidupnya tuh tergantung gadget, kebenaran tergantung gadget, ngambil kesimpulan tergantung komen, terus habis itu apa namanya kebenaran tergantung status WhatsApp, pesan WhatsApp, podcast. Ya Allah, saya bilangnya. Terus panduan gaya hidup tuh tergantung story teman gitu loh. Ya Allah, saya bilang standar berbakti sekarang tuh udah beda dah. Nah, maka saya mau tarik ke belakang dulu kan. Kita hari ini benar-benar perang, perang zaman sekali ayah bunda. Ayah bunda, termasuk saya kan kelahiran 96 kan, jadi generasi milenial terakhir ya kalau nggak salah. Nah, 97 itu udah masuk termasuk generasi apa? Gen Z ya. Nah, itu ya Bunda. Jadi bahasanya itu gini. Zaman saya tuh, mohon maaf ya, dididik tuh dulu tuh Ayah Ridwan lah mungkin tahu. Ayah Ridwan zaman kita pesantren Ayah Ridwan. Mohon maaf ya Ayah Ridwan ya. Semua jenis alat hukuman berat keringan itu sudah mendarat di badan saya. Yes. Bunda Maimunah, semua jenis alat pukul, mau kentongan, kentongan, mau apa lagi? Kabel, mau besi kapal, mau apa lagi Bunda? Mau ikat pinggang apa lagi? Mau zaman pesantren tuh. Rotan, Apa lagi ya? rotan, Rotan, apalagi rotan berbagai garis, bentuk tuh kan. Ada yang tipis, penggaris. tebal, ada yang berpola, macam-macam. Itu ya Allah saya bilang nggak membuat saya tuh kayak gini Bunda kayak dendam, luka pengasuhan, insecure tuh. Coba Bunda kita, ya kita tuh saya bilang kok orang pada dendam ya saya bilangnya anak-anak tuh mudah sekali dendamnya Bunda. Kalau kalau dulu dihukum itu malah jadi pelajaran Ustadz. Ya Allah Jadi benar. jadi semakin baik. Oh, kalau begitu aku nggak mau lagi dihukum. Jadi Iya, berubah. itu yang laporin anaknya, maksudnya di IG itu kan yang laporin karena bekas cubitan, laporin tuh bapak tuh, kalau nggak salah guru agama tuh kan, bekasnya saya bilang ya Allah, bekas saya cubitan, udahlah memar, berdarah, terus saya bilang, tidak, saya tuh nggak pernah lapor polisi, bahasanya gitu kan, bakal lebih banyak gitu, ini agak lain emang orang zaman sekarang ini emang memaknai pendidikan tuh harus benar-benar seperti ini lembut sekali itu ayah bunda. Walaupun saya nggak membenarkan mutlak ya kasus itu, nggak menyalahkan juga secara mutlak. Tapi hari ini adalah sebelum kita merancang RQ mandiri lebih jauh, ada beberapa konsekuensi-konsekuensi logis hari ini yang harus kita siap terima. Pertama, Suaranya Ustaz. kalau kalau kita nanti itu sama anak-anak Gen Z, itu harus ngelolanya harus benar-benar Bu,
Apalagi kalau Gen Z ini, ya gitulah dia. Apa namanya, di rata-rata tuh mereka tuh punya punya masalah broken home katanya kan, itu. Dan hari ini Gen Z itu ayah bunda sering sekali mengumbar aib. Saya izin Ustadz bertanya katanya kan. Dia bukan bertanya tuh. Dia ngumbar aibnya sendiri, ngumbar aib keluarganya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya bilang. Sekarang Ayah Ridwan, coba Ayah Ridwan. Kenapa anak-anak kita ini malah bertanya, malah ngumbar aibnya, kekurangannya gitu, Ayah Ridwan. Kenapa lah tuh Ayah Ridwan? Karena Ayah Ridwan, mereka tuh nggak pernah baca referensi asli. Mereka nggak pernah baca ya. Coba tanya, baca buku apa hari ini? Nggak ada Ustadz, katanya kan. Pokoknya yang penting HP aja udah. Pokoknya mereka Betul, itu Ustaz. nggak pernah hidup di masa yang tadi tuh. Ya kembali ke referensi asli, rujukan asli, buku asli gitu. Mereka pakai yang namanya sentimen orang, komentar orang, nah gitu-gitulah ya bunda ya. Nah ini apa yang bisa dihubungkan daripada mendesain kurikulum RQ? Hari ini saya coba lihatkan share screen ya. Banyak gini ya. Waktu itu salah satu langkah membesarkan yayasan itu adalah media. Media. Ternyata ya bunda dari media ini ketika saya praktekkan rumus istiqomah 2 bulan yang lalu itu ayah bunda semuanya 2 bulan yang lalu itu saya bercita-cita ya Allah saya bilangnya waktu itu yang viral duluan tuh MSP kan yang udah viral lama lah Masjid Sejuta Pemuda Sukabumi tuh Mitra Sidak saya bilang ya Allah saya bilangnya saya scroll IG-nya kan ayah bunda saya bercita-cita ya Allah kapan ya IG Kutab saya nih sekolah saya bisa sebermanfaat ini bagi orang-orang, dikenal banyak orang, niatnya itu benar-benar syiar ya Allah, nggak ada niat dalam hati saya ini untuk riak demi Allah nggak ada. Saya pastikan harus harus lurus saya bilangnya. Terus alhamdulillah dikasih petunjuk untuk memulai. Ya Bunda, dikasih petunjuk untuk memulai. Awalnya saya masih niru bagaimana apa namanya pembuatan storytelling masih niru tapi disesuaikan dengan pendidikan. Nah, untungnya adalah basic saya ini Allah takdirkan dari dulu itu penulis. Ya, penulis karena saya basicnya penulis kan ya Bunda. Jadi basicnya itu penulis secara ilmiah. Nah, jadi tuh kalau nulis dan bikin storytelling dalam tempo yang sangat cepat tuh gampang, mudah banget, menguasai lah. Nah, akhirnya saya pikir, saya bilang, saya manfaatkan aja skill saya nih. Mulailah saya tuh dibantu yang tukang editor tuh namanya Fauzan, ada Bang Fauzan. Nah, santri saya. Oke. Terus konsepnya, ide storytellingnya, bahkan penyusunan video itu saya yang duluan backup kayak gitu kan. Karena emotionnya itu harus dapat. Karena kita tuh bukan butuh orang pintar Ustazah, ya Bunda. Kita butuh orang yang bisa menghadirkan emosi dan itu hanya dimiliki oleh belum bisa meramalkan kejadian masa depan. Hanya saya praktekkan dan ya sampai hari ini 16.000 berkah daripada konsisten saya bilangnya sih kualitas postingan storytelling postingan pertama sejak saya memulai sampai postingan hari ini itu Anda harus cari
itu. Saya itu, mohon maaf ayah bunda, saya itu kalau kalau di sini jabatannya itu adalah apa pimpinan kan? Mohon maaf ayah bunda, pimpinan masih ngerjakan tugas edit video bagian riset. Pertanyaan saya, harusnya itu tugas siapa lah? Harusnya itu tugas tukang edit riset. Tapi saya masih mengajarkan, tanya tim saya di ruangan ini bunda. Itu mereka tuh saya menyediakan waktu 2 jam untuk riset video konten apa yang bakal akan saya update. Dan yang kedua, saya bukan riset ininya ya, saya bukan riset storytellingnya, tapi saya riset frame videonya ya, konsep videonya. Itu ayah bunda. Jadi yang pertama itu adalah salah satu jalan untuk bisa menuju RQ Mandiri, wasilahnya itu juga bisa media. Dari media, ternyata ayah bunda, dari viralnya itu, mohon maaf, banyak yang menghubungin Kutab itu buka di seluruh wilayahnya. Lebih dari 20 wilayah yang siap apa namanya bergabung jadi mitra, kemudian mau belajar dengan Ismuhu, minta bukakan sekolah kayak gitu juga. Padahal saya bilang sekolah kami ini, saya bilang ini masih banyak kekurangan ayah bunda, saya bilang ya. Gak apa-apa Ustadz, katanya kan. Ini gara-gara media gitu, gara-gara media itu semua dianggap baik gitu kan. Padahal kami ini masih banyak kekurangan, belum punya lab segala macam gitu. Harusnya yang gitu yang udah punya lab, punya gedungnya tinggi, 5 lantai, 7 lantai gitu, udah masjidnya besar. Kami baru Masya punya surau. Allah. Nah, jadi berkah daripada itu yang DM tuh SD terkenal. SD ini Ustadz, bolehkah kami pinjam videonya untuk kami tampilkan di sekolah kami ini? Loh, saya bilang, kok gitu ya? Uangnya. Kata beliau, ya nggak apa-apa Ustadz. Ya silahkan. Saya bilang, Ustadz, bolehkah kami tampilkan untuk bikin kurikulum yang sama di sekolah kami? Tadi pakai video ini untuk sampaikan ke guru-guru ya? Boleh. Oh, nggak boleh-boleh aja lah. Kasih. Coba Bu, manfaat enggak? Manfaat. Itu saya bilang. Maka hukum berpikir itu menemukan ya, Bu. Hukum berpikir itu menemukan. Saya enggak pernah, jujur demi Allah, dengan keyakinan saya berpikir sendiri saja. Kata guru saya adalah Khalid bin Walid itu win rate kemenangannya di tempur tuh 100%, nggak pernah kalah. Bahkan dia orang yang paling berani bertempur sendirian. Terus kata guru saya, kamu di pendidikan jalankanlah amanah sebagaimana Khalid bin Walid berperang dengan keyakinan 100% bahwa Allah itu tidak akan mengecewakan kamu katanya kalau kamu sungguh-sungguh benar. Demi Allah ya, dari dulu Bu saya bilang dari SD, SMP, SMA, saya belum pernah dikecewakan Allah karena berpikir pasti ada hasilnya. Pasti. SD, alhamdulillah juara. SMP, pertahankan. SMA, juara lagi. Kuliah, prestasi lagi. Kerja, alhamdulillah dikasih rezeki lagi. Coba Bu, itu karena hukum berpikir itu menemukan. Dan saat saya yakin saya berpikir, saya bilang ya, saya maju bersama Allah, saya bilang. Nggak mungkin sih, nggak mungkin Allah tuh kayak ngebiarkan saya. Karena tuh kata siapa kemarin ya? Lupa saya. Ada yang bilang, karena sejatinya tuh tangan kita nih saat kita menulis itu sudah Allah tuh sudah memegang, menuntun. Pertanyaannya adalah kita mau menggerakkan nggak tangan kita, nah merancang konten segala macam. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya di 15 menit terakhir saya share ya. Sementara hari ini saya masih bahas media ya, media Ibu, media yang akan menciptakan efek kemana-mana hanya dari memvideokan kurikulum. Nah, memvideokan kurikulum ataupun kegiatan aktivitas belajar. Hanya memvideokan aktivitas belajar, Bu. Nggak formal-formal banget. Dan yang paling intinya adalah harus ada orang yang mau untuk mendesain storytelling, menyampaikan pesan pendidikan yang sebenarnya hari ini. Gitu. Dan tentunya sesuai tuntunan Al-Quran dan hadis Nabi. Saya tidak pernah pakai pemikiran saya, wallahi, karena itu kebenarannya hanya sekian persen, tapi saya hanya menukil ataupun memparafrase daripada hadis, Quran, dan perkataan ulama. Saya share screen ya. Nah.
Kelihatan nggak? Kelihatan Ustaz. Meledak ya. Saya nggak tahu sama sekali Bunda. Jadi yang saya tahu tuh adalah saya konsisten aja. Nah, coba lihat ya. Kita lihat hooknya ya, Bunda. Kita lihat hooknya. Oke, ini hooknya. Dari sini, video pertama dari sini Bunda. Kode. Video pertama dari sini. Nah, yang ini. Kok ada sekolah yang unik dan berbeda di Kuburaya? Tapi saya belum menemukan pola. Demi Allah, saya belum berpola banget. Saya bilang, kok kayaknya ada yang kurang ya? Ini enggak menarik atensi nih, enggak mungkin kan? Nah, akhirnya saya mikir, oke lah, saya bikin gini. Di sekolah ini tidak ada pembagian rapot. Memang enggak ada pembagian rapot. Oke. Saya bilang, kayaknya pesannya belum kena. Di sekolah ini yang bikin bukan saya kemarin. Ini multimedia coba bikin. Ini bukan video saya. Nah, dari video sekolah ini, yang ini, sekolah ini tidak menerapkan screen time. Ini sampai ke atas itu saya full yang mendesain, mengajarkan kepada multimedia. Nah, disinilah videonya kok makin naik. Saya bilang, tapi nggak konsisten. Akhirnya saya kecewa kan. Saya bukan kecewa, Bu. Saya ini deh, bikin gini aja lah saya bilangnya. Bikin gini. Nih. Suara videonya nggak masuk. Gimana? Suara videonya nggak masuk. Oh ya, astagfirullahaladzim. Gimana ya ininya ya? Ada share suara. Di mana tuh? Sama dengan yang mau share screen tuh, Ustaz. Bentar. Oh, ini. Oke, kita mulai. Sunatullah itu nggak pernah ada karena generasi ini pendidikan utamanya Allah Rasulnya titipkan langsung di orang tua, bukan di sekolah. Mau sehebat apa sih sekolahannya? Mau sehebat apa sih para gurunya, para anak? Tugas utama Allah titipkan di orang tuanya. Rasul kan bersabda, untuk semua tahu, ya, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu. Artinya bapak ibunya. Bapak ibunya yang mau membentuk anak mau jadi apa? Mau jadi Yahwidani, atau Yunasirani, atau Majisani, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, atau tetap dalam fitrahnya tergantung bapak ibunya. Kedengaran kan Bapak Ibu? Kalau orang tuanya nggak mau. Oke, itu masih 170 like. Saya bilang, aduh, kayaknya nggak zaman nih kan Pak ya? Ya, saya bilang. Pokoknya saya galau aja terus, galau. Bahkan saya tuh nyediakan 5 jam untuk riset media, Bu. Ya Allah, Bu. Ini kepala intensif Quran, mikirin media, itu padahal tuh harus ngurus santri, ngurus KBM. Tapi saya, ya Allah, aku korbankan lah. Maksudnya, nggak mungkin sia-sia sih kalau saya berusaha, nggak mungkin, saya bilang. Akhirnya bikin gini lagi kan. Oh, udah mulai nih. Nah, apa namanya? Ketika di bulan Agustus, dari sinilah, sejak di sini, nah habis postingan ini ya Bunda, habis postingan pendidikan itu ada di orang tua, itu saya bikin video kayak gini, storytelling, itu viral. Nah, viral,
Ini yang pertama yang viral nih. Unik di sekolah ini kenaikan kelas ditentukan oleh nilai adab bukan nilai akademik. Hooknya, captionnya adalah captionnya jangan pernah minta lolos tulisan jenius setidaknya anak-anak hanya dari nilai dirinya di sekolah harus dari sebuah pendidikan. Jawab itulah kami silakan. Ternyata tidak tahu tidak sadar. Jadi kalau kita media itu lain video yang kita target, lain yang Allah viralkan kita. Jadi itu definisi Allah membuat pengajaran kita jangan pernah berharap atau salah niat. Nah, gitulah intinya. Karena dia algoritma kan. Oke, itu tergantung ridho Allah lah. Akhirnya saya posting dan ramai. Oh ini semuanya doa-doa semuanya di kolom IG nih. Walaupun banyak juga yang nggak setuju kan. Yang nggak setuju tuh banyak lah. Pokoknya komenannya jelek-jelek. Tapi saya ucapkan makasih. Ini videonya ya. Nah, sampai caption pun ayah bunda. Caption tuh saya yang bikin. Serius. Tuh ada lagi like terbaru tuh. Pokoknya kalau dia FYP itu gini terus tuh. Ada like, ada komen, dan apa namanya selalu ada notif. Banyak banget notifnya. Coba kita buka ya. Ini video yang paling terbanyak. Ya 2,2 juta. كم جاد من فضله قبل الصلاة وكم أعطانا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الأذى وما نعانيه من ضيق لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي Oke, ada insight baru, Bu. Setelah video itu, banyak juga yang viral. Ada 1 juta, contohnya yang ini nih, Bu, nih. Yang ini 1 juta. Yang ini nih kan, tentang unik sekolah ini menerapkan program semi pesantren, yaitu sekolah dari Senin sampai Minggu. Ini katanya kayak video sekolah Cina katanya. Video sekolah Cina, ngangkut-ngangkut kasur, masak-masak, nyuci-nyuci. Oke. Coba ya. Coba kita lihat. كم جاد من Storytellingnya ya. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطانا بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من الأذى وما نعانيه من ضيق لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا حاشاه أن ترجع الأيدي كم جاد من Nah, ternyata ayah bunda setelah banyak video itu banyak yang niru juga. Tapi naasnya adalah IG itu tidak bertahan lama ayah bunda terhadap satu jenis konten. Oh, saya bilang, ayah bunda lihat view-nya, coba lihat view-nya ya. Tuh, pertama ya kan, lihat ya view-nya ya bunda. Lihat dari video yang pertama viral ya, 2,2 juta, 119.000, كم 119.000, 73.000, 106.000, 18.000, 49.000, 15.000, berarti dia normal tuh, nggak FYP. 45, 24.000, 83.000, 94.000, 46.000, 15.000. Tengahan di bawah 100.000. Saya bilang, ini 133.000. Oke, karena hooknya. Saya bilang, semua mau guru ngaji digaji 30 juta, bahkan 1,3 miliar per per bulan. Benar, itu fakta zamannya Abbasiyah. Oke, banyak yang komen di situ kan ramai, mengundang perhatian. Akhirnya saya
mencoba ganti ide. Ternyata ganti ide itu nggak berjalan ayah bunda. Tuh lihat, view-nya tuh 7.000, 7.000, 6.000, 7.000. Pas saya ganti ide ayah bunda, saya nemu konten. Cuman kontennya tuh kayak, mohon maaf ya, konten yang jedak-jeduk gitu. Jedak-jeduk kan nggak baik kan ya kalau untuk contoh di Kutab. Nah, karena kita nggak pakai musik yang jedak-jeduk. Akhirnya saya bilang, gimana ya caranya biar saya bisa ngubah jedak-jeduk nih, tapi jadi tetap dia soft, penyampaiannya nasid. Saya ubah kayak gini. Nih, ayah bunda nih, idenya. POV, saya ngubah ide tuh kan. POV, semuanya kan pakai POV sekarang tuh konten tuh. Apa-apa POV, apa-apa POV. Cuman bedanya tuh dia, hooknya tuh di awal, kemudian kontennya beda-beda kan. Saya contoh, ketika sistem pendidikan dasar mengikuti konsep Nabi, saya mainkan tokoh di sini, yaitu Ustadz Budi Ashari, selaku pendiri Kutab, keilmuan Kutabnya itu nomor 1 menurut saya. Akhirnya saya contoh, saya pasang video ini untuk syiar sebenarnya. Tuh, itu ya. Ini juga sama, Pak. Pendidikan kita ya kan. Cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter-muter kan sekolah, pinter nggak, soleh nggak, tadi saya bilang itu. Karena bukan konsep Nabi, saudara. Kalau konsep Nabi itu, subhanallah Pak, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain? 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Begitu Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Jadi Bapak Ibu, di video itu ramai karena banyak yang nggak setuju dengan ya statement Ustadz Budi gitu. Jadi kita nggak menyalahkan, yang nggak setuju ya boleh segala macam, karena pasti ada pro kontra. Jangankan Ustadz Budi gitu, Nabi Muhammad aja banyak yang kontra kan. Terus Al-Quran aja banyak yang nggak setuju gitu. Contoh Bu ya, bahkan di video itu ada yang sampai kayak menghina Nabi ya, menghina Nabi Muhammad SAW itu saya Masya Allah, ya Allah Subhanallah, saya bilang kenapa sampai ada gini. Bahkan ayah bunda, pesan saya adalah satu, kita betul-betul luruskan niat sejak awal untuk mengelola media ini hanya untuk dakwah syiar pendidikan. Demi Allah, kalau di ekonomi ada ekonomi Islam, di pendidikan juga sama. Nah, jadi kenapa? Karena gini, karena ketika nanti sudah dikenal banyak orang, maka mohon maaf ayah bunda, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya, semakin banyak fitnah-fitnah atau orang yang menjelek-jelekan kita. Contoh, ini contohnya ya. Nih. Ibu baca komentarnya. Ini juga sama Pak. Pendidikan kita ya. Komentarnya ya. Cara ngajarnya, apa yang diajarkannya, nggak tahu itu konsepnya siapa. Teori muter-muter kan sekolah, pinter nggak, soleh Tuh, enggak, tadi saya bilang itu. Terus ada yang juga karena bukan konsep Nabi, saudara. bukan. Kalau konsep Nabi itu subhanallah Pak, singkat, kurikulumnya mudah, hasilnya dahsyat. Hari ini kita kurikulum banyak, waktu banyak, kuliah sampai S1 aja umur udah 22 tahun. Lulus S1 masih bingung mau ngapain, kan? Nikah nggak berani, kerja masih nyari, mau ngapain? 22 tahun Muhammad Al-Fatih jadi sultan, 23 tahun Umar bin Abdul Aziz jadi gubernur, 17 tahun anaknya Umar bin Abdul Aziz, Abdul Malik jadi menteri. Begitu Pak. Usama bin Zaid 18 tahun jadi panglima, Abdul bin Abbas 15 tahun jadi staf ahli negara kekhilafan Umar bin Khattab. Kita ini 22 tahun masih baru lulus S1, bingung. Buzzer nih. Nah, terus sampean ngomong apa gumur-gumur, Ustaz. Ada yang bilang Ustaz Budi gini loh, konsep Budi jadi Wahabi. Ada yang bilang ini sekolah Wahabi. Ya Allah, saya bilang kenapa? Tapi ayah bunda, beginilah konsekuensi dakwah.
Nah, konsekuensi dakwah apa namanya yang kita bisa sampaikan, nggak apple to apple. Makanya ini lah anaknya woi yang soal masing-masing kata biasa namanya komentar nggak bisa kita filter ya, suka-suka orang. Yang jelas adalah kita tetap dengan respon yang baik kayak gitu. Begitu ayah bunda, karena gini, konsekuensinya tuh adalah kalau Nabi Muhammad SAW waktu sebelum jadi nabi semuanya suka. Serius, Bu. Semuanya suka. Nabi Muhammad itu sebelum jadi nabi solehnya, ya Allah, sampai ada yang bilang kan orang Quraisy kan, ya Muhammad anta as-sadiqul masduq, kamu orang yang terpercaya, al-amin, benar. Pokoknya karena kesolehan Nabi Muhammad semuanya orang suka kan. Tapi pertanyaannya, itu ketika Nabi Muhammad soleh. Tapi ketika dari soleh menjadi muslih yang memperbaiki, mengajak, memanggil, nah, mengajak untuk agama Islam, mengajak sholat, mengajak jangan minum khamr, mengajak untuk yakin kepada Allah, dilempar tai, dilempar tai onta, dilempar batu, hampir mau dibunuh segala macam, dibenci, difitnah, bahkan dibilang adalah sampai Nabi Muhammad ke pasar, ya kan, Muhammad ke pasar, katanya Nabi, tapi masih ke pasar, katanya Nabi, masa Nabi belanja kebutuhan dapur, katanya Nabi gitu. Banyak yang ngomong-ngomong kan sampai luar biasa kan, Nabi Muhammadnya nggak ada apa-apa ayah bunda semuanya. Itu konsekuensi daripada kita ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang harus kita jaga adalah niatnya betul-betul lurus lillahi taala, nggak ada untuk yang lain. Ini semua adalah sifatnya sementara ya. Maka saya bilang sama ABN, Bang Kiki, saya bilang guru-guru semuanya kita ini harus sungguh-sungguh jalankan amanah. Saya bilangnya yang amanah media jalankan dengan baik, yang amanah di Kutab jalankan dengan baik sampai bermanfaat, luas manfaatnya. Kita nggak tahu kita berapa tahun mengelola pendidikan, kita nggak tahu kita berapa tahun mengajar gitu. Itu ayah bunda semuanya. Karena yang susah itu adalah ketika jadi muslim. Soleh sih insya Allah, sholat sendiri, ngaji sendiri, semua orang suka. Tapi pas bunda endang ngajak orang sholat, ngajak emak-emak persatuan emak-emak Indonesia hafal mim, kata emak-emak, apa sih Bu Endang nih? Orang ini tenang-tenang lah, lagi ini disuruh ngafal bla bla, pasti. Ini tuh ya bunda yang bisa sampaikan. Sementara banyak ya materinya, cuman saya penggal dulu sampai di bagian media. Dampak daripada ini, saya bisa bikin 2 kelas ya bunda. Yang pertama, kami bikin kelas e-kutab. E-kutab adalah kutab online, platform kutab online kayak ruang guru gitu. Kutab online, karena banyak banget yang DM. Ini nih, yang DM nih. Tuh, ini yang DM. Ustaz, minta ini, minta apa namanya? Minta kutab online. Itulah dia. Dia minta kutab online ayah bunda. Jadi kita akan buka kutab online, siapapun bisa belajar kutab hanya dari rumah. Bayarnya murah, nggak semahal kutab asli offline. Dan saya bisa spill. Nah, di situ bisa untuk kemandirian untuk sekian persen, 60%-nya itu lari ke operasional kutab. Jadi kalau misalnya RQ-nya bisa mandiri, nah maka dia akan bisa lari uangnya itu dilarikan ke operasionalnya. Kelas yang kedua, saya bikin kelas manajemen kutab ya. Manajemen kutab, jadi kelas untuk membangun kutab dari nol untuk pengelola yayasan, pembina yayasan ataupun orang-orang baik yang mau bikin kutab, yang punya lembaga sekolah dasar selevel kutab setara kutab. Jadi saya bikin kelasnya itu bayarnya nggak mahal, bunda, cuman sekian juta, tapi diasuh sampai jadi ya. Cuman sekian juta. Jutanya berapa Ustadz? Belum tahu saya. Nah, karena itu mengukur daripada, dan kabar baiknya, kalau workshop untuk manajemen kutab, alhamdulillah ya bunda,
kami akan buka di wilayah-wilayah mitra RQ. Oke. Kami akan buka di Sukabumi, di Bogor, di Bandung. Kelas-kelasnya nanti workshopnya silakan bagi yang wilayah sana bisa merapat. Insya Allah. Jadi kalau saya mikir kalau di Pontianak ini mah orang Pontianak doang yang datang, saya bilangnya. Nah maka kita ke wilayah-wilayah, kemudian nanti di sana dibantu dengan mitra sidak dan kita akan buka ya. Karena di sana ya Bunda dari berbagai wilayah, ada yang Gorontalo, ada yang Sulawesi, Makassar, Aceh, Medan, Palembang, gitulah. Itu mungkin ayah Bunda. Jadi dampak dari media ini kita bisa bikin 3 kelas Bu, 3 kelas. Multimedia saya ayah Bunda, dia bikin kelas pelatihan multimedia untuk membranding sekolah. Nah, dari Instagram. Akhirnya itu belajar membranding sekolah gitu kan sampai bisa menghasilkan dan untuk kemandirian operasional daripada lembaga itu sendiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang menyusun storytelling atau konten dan kita memastikan aktivitas RQ itu bisa disiarkan. Itu dulu. Nah, baru nanti kita masuk ke step yang kedua adalah bagaimana Ustadz kalau misalnya kami nggak bisa di media dulu, ada solusi nggak biar RQ kami mandiri? Ada Bu. Saya sudah bikin roadmap untuk bagaimana RQ mandiri walau tanpa media dulu, tapi dia hanya dari sistem kurikulum. Dan itu sudah dilakukan oleh intensif Quran Ismu Yahya. Mungkin saya pernah cerita sedikit. Minggu depan kita cerita banyak tentang kemandirian intensif Quran Ismu Yahya ya, yang bisa mendatangkan operasional itu sebulan 6 juta. Sebulan 6 juta. Jadi bisa gaji guru itu 500 sampai 800 ribu. Boleh. 500 sampai 800 ribu per bulan. Itu udah banyak loh Bu. Atau 500 ribu itu udah banyak. Padahal dia ngajar cuma 1 jam sama sehari kan Bu ya. Minggu depan kita cerita intensif Quran. Hari ini saya cerita tentang bagaimana uang datang dari media. Dari sini juga kita bisa mengajak orang infak. Ternyata banyak banget ayah bunda yang mau infak segala macam. Tinggal kita tawarkan aja ya. Yang selanjutnya adalah kita akan diskusi kurikulum intensif Quran. Bagaimana orang ngaji di RQ itu bisa mau bayar 100 ribu minimal per anak. Mungkin itu, jazakumullah berkah selalu, mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukupkan, kalau ada yang bertanya silakan, ada waktu 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah semuanya. Berkah, amin. 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 Oke. Izin Ustadz, ini ada pertanyaan di kolom komentar dari Ustadz Dede dari RQ Azkia. Assalamualaikum. Sebelum pemaparan tadi ini di awal ya, saya ingin bertanya bagaimana pelaksanaan pembelajaran model kutab di SDIT dan apakah ada model kutab tingkat SMP dan pondok pesantren? Mudah-mudahan Ustadz berkenan menjelaskannya. Nah, itu pertanyaan dari Ustadz Dede, Ustadz Aldo. Pelaksanaan pembelajaran model kutab di SDIT. Saya mute ternyata. Bentar ya, saya lihat komennya ya. Siap. Oke, Ustadz, ada Ustadz bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran kutab di SDIT dan apakah ada model kutab tingkat SMP dan pondok pesantren? Mudah-mudahan Ustadz berkenan menjelaskan walaupun mungkin kurang pas dengan tema. Oke. Kalau ngomong SDIT,
saya nih karena saya nggak bisa bicara banyak ya Bunda, karena saya ini alumni SMA IT ya. Saya nggak tahu SMA IT apa IT itu kan. Padahal saya ini alumni SMA IT gitu. Nah, SMA IT itu udah besar ya. Luar biasa, kita respect guru-guru kita takzim kepada guru-guru kita di sana, di jaringan sekolah Islam terpadu JSIT namanya. Kalau untuk SDIT itu, kan sama-sama SD kan nih, sebenarnya dari segi kurikulum itu banyak perbedaan, banyak banget perbedaannya. Lebih ke apa ya? Karena kenapa? Karena modulnya itu beda ya Bunda, modulnya itu beda. Kalau SDIT mungkin modulnya tuh ke nasional banyak. Nah, kalau di Kutab itu dia nggak pakai kurikulum nggak pakai modul nasional, buku paket banyak gitu. Di Kutab ya Bunda, buku paketnya nggak banyak, simple. Cuman modul iman itu di surah Az-Zariyat ayat 20-21, wa fil ardi ayatul lil mukminin, itu modul alam. Wa fi anfusikum afala tubsirun di surah Az-Zariyat itu 20-21, dan di dalam dirimu tuh ada tanda-tanda kekuasaan Allah, kata Allah, maka hendaknya kamu tuh memperhatikan fa'tabiru ya ulil absar. Maka perhatikanlah biar kita itu bisa dapat petunjuk kan. Berarti benar nih perintah Allah nih, nggak mungkin Allah tuh sia-sia memerintahkan. Akhirnya kita bikin modul, pakai modul iman, modul manusia, modul alam. Di modul manusia, Bu, mohon maaf, apa isi modul manusia? Ibu boleh Google lah. Di modul manusia tuh, anak-anak tuh diminta untuk meneliti semua organ tubuh berdasarkan Quran. IPA kan? IPA banget tuh. Cuman minusnya kami kurang lab. Mudah-mudahan Allah takdirkan rezeki biar punya lab. Yang kedua, di anak-anak tuh kelas 3 SD itu belajar tentang ini Bu, belajar tentang ya tadi nggak boleh insecure. Itu udah belajar dah. Insecure, overthinking, kemudian pesimis. Anak-anak diajarkan optimis tuh sejak kelas 3 SD tuh. Saya ingat ada modulnya optimis, kemudian nggak boleh adu domba, nggak boleh dendam. Apalagi kayak gini nih, mohon maaf ya, memandang rumput tetangga tuh lebih hijau. Itu diajarkan. Nggak boleh. Nah, karena kita sering ngambil kesimpulan kan, rumput tetangga lebih hijau, Pak. Enggak kok, Bu, banyak juga tai kucingnya katanya. Emang benar kok, banyak juga kotorannya kan. Kita kadang ngukurnya hijau doang, tapi kotornya banyak. Nah, hanya udah tuh. Gitu ayah bunda. Jadi lebih ke tadi kan organ tubuh. Terus ke bab tema selanjutnya tuh masalah hati kan. Nggak boleh iri dengki itu diajarkan sejak kelas 3 SD. Ngadu domba, lain-lain lah. Jadi menurut kalau di SDIT mungkin ada, tapi dia kan pertemuannya seminggu mungkin berapa kali kan. Jadi saya rasa cukup beda jauh irisannya ya ayah. Kayak gitu. Nah, kalau untuk SMP kurikulum Kutab ada, tapi dia bukan Kutab, namanya madrasah. Nah, cuman madrasah ini pengembangan daripada Kutab. Kalau di Kutab, kami targetnya hafal Al-Qur'annya selesai. SMP itu dia lebih ke pendalaman skill. Pendalaman skill. Kenapa? Karena sirahnya adalah Nabi itu di usia belasan tahun sudah mulai berdagang kan. Nah, berdagang lintas negara ya dengan pamannya, diasuh pamannya 12 tahun dan seterusnya. Baru di usia SMA, Bapak Ibu semuanya, di usia SMA anak-anak kita sudah mulai membuat proyek kerja segala macam. Nah, kuliahnya Ustadz, mohon maaf, kalau anak dah sukses, sudah triliuner, dah miliarder, tidak perlu kuliah saya bilang, biar dia menguliahkan orang banyak. Begitulah cita-cita kami ya Bunda. Kalau dia pengen kuliah, kuliahnya beda. Misalnya ini anak dari SMP skillnya itu dari madrasah, SMP-nya itu dia lebih ke militer. Ya udah, kita kuliahkan di akademi militer ternama biar dia jadi militer yang hafiz 30 juz. Indonesia dipimpin oleh panglima tempur, panglima perang yang hafal Quran. Sekolahnya dulu di Kutab, madrasah 30 juz, tadabbur Quran. Masya Allah, tabarakallah. Bahasa Arab keren, bahasa Inggris keren, diplomasi keren. Itu gambaran singkatnya ayah kalau untuk jenjang pendidikan. Di SMP dia ngapain, SMA ngapain ya. Lanjut.
Ada lagi? Ustadz, salah satu guru kitab Al-Kautsar. Oke, mau minta izin Ustadz, izin postingan kebaikan seputar kitab Al-Kautsar. Boleh nggak kami lihat-lihat ide yang ada di kitab? Boleh. Itu boleh aja Bunda ditiru aja, misalnya storytelling. Boleh diparafrase gitu. Jadi jangan plek sama, karena mungkin aktivitasnya nggak sama kan. Jadi boleh dikembangkan. Kalau untuk contoh boleh tafadhol Bunda. Halalan thayyiban. Saya pernah lihat ada STD di message berbagikan kitab seperti apa ya? Oh ya, jadi gini Bu, Bapak tahu nggak? Bapak Ibu tahu nggak kenapa banyak SDIT tapi ngaku-ngaku kitab? Nah, ini panjang ceritanya nih. Jadi ada SDIT bilangnya dia kitab. Nah, pakai kurikulum kitab tapi namanya SDIT. Kenapa kira-kira Bapak Dede? Kenapa SDIT pakai kitab, kurikulum kitab? Dia kurikulum kitab tapi pakai nama SDIT Bapak Dede. Coba Bapak Dede, apa kira-kira jawabannya? Ya, apa? Ya inginnya kan supaya anak-anak tuh dapat ijazah SD. Betul, Nah, tapi ingin berbasiskan adab lah gitu sebetulnya sih. betul sekali. Kalau singkatnya mah, kata orang yang saya temuin itu Ustadz, katanya kan, biar laku. Betul. Karena Ustadz, kalau kutab tuh orang stres. Apa kutab nih ya Allah? Katanya kan. Tapi kalau sekolah SDIT, sekolah dasar, daftar gas. Nah, tanpa kajian pun orang daftar. Tapi kutab kajian dulu, orang baru paham daftar. Gitulah dia. Semuanya ada konsekuensinya. Unik sih memang. Kita dakwah pendidikannya unik. Semuanya benar, insya Allah nggak ada yang salah. Tapi bisa saja dikolaborasikan. Boleh kayak gitu, boleh. Boleh aja karena banyak. Iya. Dulu tuh yang belajar sama Ustadz Budi As. Jadi gini kan di Solo tuh ayah bunda. Banyak tuh yang SDIT atau kutab-kutab tapi kata dia. Bahkan ada yang bilang, Ustadz kok beda ya? Ada orang Solo, Ustadz, saya nggak sebut nama, dia curhat sama saya kan. Dia bilang gini, Ustadz Aldo katanya kan, saya nih anak saya di kutab. Tapi pertanyaannya adalah, kutabnya kok nggak sama kayak Al-Fatihah katanya kan. Padahal tuh dia belajar sama Ustadz Budi. Jadi ayah bunda, ada orang belajar tuh macam-macam ya. Ini terakhir lah mungkin. Ada yang belajar itu selesai, full download modulnya. Ada yang belajar terus bikin kutab. Jadi materinya semuanya utuh. Ada yang belajar baru 2-3 pertemuan sudah merasa paham nih modulnya biar saya kantongin, dibawanya pulang. Nah, padahal pertemuan-pertemuan yang sisanya belum dipelajari dengan gurunya asli. Akhirnya dia pengembangan sendiri. Pengembangan itulah yang dikatakan orang tuh kata orang kok lain, kok beda. Jadi dimaklumi ayah bunda ya. Nah, ini lebih ke apa namanya pengembangan orang yang belajar aja gitu. Karena belajarnya mungkin beda-beda. Ada yang selesai, ada yang nggak selesai. Itu mungkin saya rasa sudah terjawab ya sudah Manda ya. Iya, Ustadz. Izin pertanyaan lagi, Ustadz. Boleh. Terakhir. Ustadz, kalau kita mau ngajarin jangan insecure atau melihat rumput tetangga lebih hijau dan lain-lain, buku panduannya apa ya? Apa cuman dinasehati? Terus gimana cara ngasih ujiannya, Ustadz? Dari Ustazah Zakia, Palembang. Buku walau alam saya ada sih bukunya, cuma saya belum nemu. Kalau nggak salah tuh karya ada sih. Nanti coba kita carikan sama-sama ya. Ada bukunya ya bunda. Nah dari ulama-ulama kontemporer ya. Nah zaman keemasan Islam itu ada bukunya. Cuman apa namanya ya tadi itu bahwa takdir terbaik itu adalah apa yang sedang kita jalani hari ini gitu. Takdir terbaik. Jadi misalnya Ustadz Aldo sekarang jadi mudir kutab Ismu Yahya. Ini terbaik nih kata Allah. Karena aku yang pilih soalnya. Kok kamu Aldo bisa-bisanya murka kemudian kufur nikmat masih milih pengen jadi PNS. Itu ada tim saya Pak. Itu tim saya. Dia udah diterima di pendidikan. Bisa-bisanya Pak. Beliau mau tes PNS. Saya bilang
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang, kamu kan jadi PNS nanti sama aja. Sama apa Ustadz? Jadi pegawai Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Saya bilang. Nah gitu kan. Ya udah. Oke, saya bilang ya. Akhirnya dia bilang, saya masih belum sepenuh hati Ustadz karena melihat teman-teman saya segala macam. Saya bilang ke dia, kamu nggak tanya saya bilang ya, gimana rasanya di negeri di swasta, terus kenapa saya malah milih membangun dari nol, berjuang, ya kan, malah memilih yang nggak dipilih banyak orang, saya bilang ya, kamu nggak pernah cerita, nggak pernah tanya, saya bilang. Akhirnya dia tanya kan Ustazah ya Bunda, ya Ustadz, katanya kan, ternyata saya salah memandang dunia ini, memandang saya kira saya harus mewujudkan semua mimpi-mimpi saya, cita-cita saya, hasrat saya. Wallahi, ketika kita meletakkan kepentingan kita merasa lebih benar di atas takdir Allah, siap-siap Allah akan kasih teguran. Gitu aja. Ini takdir. Udah bagus dan takdirnya. Maksudnya takdirnya itu sangat, karena takdir menurut saya itu nggak ada yang jelek sih. Hikmah di balik itu pasti ada hikmahnya. Nah, bahkan seseorang nikah jodohnya orang cacat sekalipun kurang, itu bagi saya ada something yang pengen Allah ajarkan, dan sekalipun dia dapat orang yang sempurna, kamu nggak akan mendapatkan hikmah itu. Saya bilang. Nah, akhirnya saya sampaikan, oke, ketika takdir, kemudian kita meletakkan kepentingan lagi ditimpakan dengan di atas takdir itu kepentingan kita, kebenaran kita, nah keinginan kita, maka siap-siap sih ditegur Allah gitu. Karena sejatinya Allah telah memilih kita. Itu aja sih, ayah bunda. Kalau soal buku sih tidak ada. Nah, kalau soal Quran ya, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, terus banyaklah dalil yang lainnya, ketetapan-ketetapan yang Allah takdirkan untuk kita semuanya yang baik-baik. Itu adalah, apalagi mungkin Allah sudah memberi kita petunjuk kayak gitu kan ya. Nah, itu karena Allah itu pengen kebaikan diri kita, karena Allah pengen kebaikan itu tuh dari diri kita yang melaksanakan. Bayangkan kalau saya waktu itu menolak jadi mudir kutab sama Kiai EN. Kiai EN tuh bisa-bisanya Kiai EN nyuruh bangun sekolah itu lulusan ekonomi manajemen. Oh, harusnya yang dipilih tuh SPDI, MPD, SPD, SPSI gitu kan. Master of Education gitu. Tapi ternyata tadi Bu, hukum berpikir akan menemukan gitu. Hukum berpikir akan tahu, hukum mencari akan menemukan. Maka saya serius menjalankan hukum itu di amanah saya. Jazakumullah. Kalau untuk rumput tetangga lebih hijau, nah itu Bu ya. Jadi prinsipnya tadi tetap saya lebih ke banyak juga kotornya, cuman nggak kelihatan aja. Jazakumullah. Izin Ustadz, ini ada 3 pertanyaan lagi, mau dibahas di sini atau di grup Ustadz? Di mana? Waduh, hai. Tapi batasannya 21.30 sih. Di lain kesempatan ya. Minggu siap. depan. Siap Ustadz. Tentang apa tuh? Ustadz masuk PJS. Siapa ya Ustadz? PJ Syar'i ya? Oh, PJ Syar'i itu sementara di kurikulum ya. Kita ada di tim kurikulum jadi ngerangkap. Oke, udah saya jawab. Ustadz, yayasan kami masih baru lembaga yang TPK, tapi karena untuk profesional mungkin ada kriket dasar untuk menunjukkan. Oh, ini materi minggu depan kalian. Insya. Baik, terima kasih Ustaz Aldo untuk jawabannya. Terima kasih Ayah Bunda semuanya yang sudah open cam. Saya merasa senang sekali karena melihat Bunda Hajah Faiz itu sampai tertidur. Masya Allah, berkah ya Bunda ya. Semoga mimpinya itu bangun kutab yang mandiri ya, atau RK mandiri. Nah, silakan ditutup. Baik, terima kasih kepada Ustaz Aldo yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing pada malam hari ini, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Ustazah semuanya yang sudah hadir dan juga berkenan untuk open kamera. Insya Allah.
sampai Ustazah Faiz ya, Masya Allah. Saking merdunya ya materi kita malam hari ini, saking asiknya gitu. Beliau sampai ya membangun mimpi gitu. Alhamdulillah, insya Allah jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi sudah saya screenshot. Mungkin kalau ini diperdalam, insya Allah kita akan lakukan pertemuan di minggu depan. Nah, pada malam hari ini tadi yang Ustadz Alun sampaikan, yang pertama ya tentang media ya, Ustazah ya. Nah, mungkin kalau Ustazah mau eksekusi besok gitu kan, udah mulai mau cari-cari kira-kira materi apa ya yang bisa saya jadiin konten gitu. Nah, nanti mungkin ke depannya kalau misalnya Ustazah berkenan, kita juga bisa buka kajian ya, bukan kajian sih namanya, kayak kelas mungkin untuk editing. Nah, mungkin untuk editing video-video, bagaimana cara edit video rumah Quran, menggabungkan video satu ke video lainnya gitu kan, sehingga jadi video yang bagus gitu ya. Khusus RQ Mitra yang ingin mandiri, pelatihan-pelatihan yang bersifat multimedia segala macam gratis, tidak dipungut biaya apapun sampai bisa. Masya Allah. Nah, nanti Insya Allah kita sudah sediakan semuanya Ustazah. Nanti kalau butuh sesuatu dan sebagainya, Insya Allah bisa kami sediakan ruangnya ya. Kecuali kalau orang lain bayar ya. Ya. Kalau kita ini semuanya gratis ya, tidak dibayar. Karena khusus mitra-mitra ya. Nah, jadi untuk khusus mitra-mitra nih, untuk pelatihan editing dan sebagainya, insya Allah nanti selanjutnya akan kami bukakan kelas, mungkin kalau Ustazah perlu, gitu ya. Atau nanti tinggal komen aja di grup, Ustazah atau Ustadz gitu, buka dong kelas pelatihan editing, misalnya kayak gitu. Nah, langsung kami eksekusi. Minggunya kita langsung pelatihan, oke? Nah, untuk Senin nanti gimana? Langsung aja eksekusi, kira-kira video apa ya yang akan saya buat lebih menarik untuk menciarkan rumah Quran ini gitu. Nanti boleh aja, nanti saya akan share IG-nya Kutab di grup kita, grup RQ Sidak. Nah, Ustazah boleh lihat materi-materinya atau video-videonya dari sini. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga Ustazah yang hadir pada malam hari ini Allah mudahkan segala urusannya, Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah, Allah istiqomahkan terus dalam jalan dakwah ini, Allah mudahkan, Allah kuatkan untuk membersamai anak-anak di rumah Quran masing-masing. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama Bunda Endang. Ayo, izin pamit ya, baterainya habis. Ya, siap Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pertanyaan saya bisa di-cover di pertemuan berikutnya, Mbak. Ya. Siap, Ustaz. Perlu banget. Siap. Oke. Mohon izin, Rep ini. Terima kasih. Siap, Ustaz. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.